Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Islam Center. Kali ini kita akan mengulas tentang dosa istri ke suami yang sering dilakukan di zaman saat ini. Antara lain adalah yang pertama, tidak patuh pada suami. Tidak dapat diingkari, seorang istri yang baik dan soleha ialah istri yang selalu patuh pada suami. Pada kondisi dan keadaan apapun dengan catatan selama masih dalam kebaikan. Karena dengan ketaatan seorang istri ke suami, insya Allah akan menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang, dan kesetiaan suami ke istrinya. Seorang istri yang patuh pada suami adalah ciri-ciri wanita mulia. Dan untuk perempuan seperti itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah janjikan surga untuk mereka. Tetapi yang terjadi saat ini ialah banyak para wanita yang kurang memahami dan berkesan meremehkan akan makna pentingnya taat suami. Pesan kepada para istri mulai saat ini agar semakin taat ke suami. Ikuti perintahnya yang baik dan tidak meremehkan suami saat seorang istri sanggup bekerja dan menghasilkan pendapatan sendiri. Apalagi sampai menyepelekan suami. Karena taat pada perintah suami, insya Allah akan memberi karunia tersendiri untuk rumah tangganya. 2. Menuntut kesempurnaan. Sama seperti yang kita ketahui, tidak ada satupun di bumi ini yang sempurna, termasuk di kehidupan rumah tangga, dan pasti akan diterpa segala jenis ujian dan cobaan. Jika seorang istri menuntut suami dengan kesempurnaan di kehidupan rumah tangganya, maka seorang istri yang semacam itu akan memperoleh peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena otomatis sifat seorang istri yang semacam ini cuma akan menyebabkan pertengkaran dan perpecahan di rumah tangganya. Dan kita mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar tidak menyukai ada perpecahan rumah tangga karena tuntutan kesempurnaan dari suami. Oleh karena itu sebelum menikah sangat penting untuk menjalin tanggung jawab bersama-sama dan sanggup memahami keadaan dari pasangannya agar sesudah terjadi akad pernikahan keduanya dapat sama-sama membantu dan sama-sama melengkapi. 3. Mengingkari kebaikan yang dilakukan suami. Kadang jika seorang suami telah berusaha melakukan kebaikan ke istrinya, namun kebaikan itu tidak sesuai apa yang diharapkan oleh seorang istri, maka tak jarang seorang istri akan menjelaskan, tidak ada sedikit pun kebaikan yang dapat dilihat dari sang suami. Dan saat seorang istri memungkiri kebaikan yang sudah dilakukan oleh suami padanya, maka seorang istri itu dapat dikatakan kufur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui suaminya. Mengingkari kebaikan yang sudah dilakukan suami ke istri sama seperti menyeret diri kita ke siksa api neraka. Karena itu, meskipun sekecil apa saja kebaikan yang sudah dilakukan oleh suami, kita harus menghargai dan tidak boleh malu untuk ucapkan terima kasih ke suami yang sudah berusaha sekeras tenaganya untuk membahagiakan istri dan keluarganya. 4. Tidak senang pada keluarga suami. Pernikahan bukan hanya mempunyai tujuan menyatukan dua manusia saja. Namun pernikahan mempunyai tujuan menyatukan dua keluarga. Dan yang terjadi dalam masyarakat kita saat ini ialah saat seorang istri telah menikah, maka perhatiannya harus diberikan semua ke istrinya. Dan bila suami memperhatikan orang tuanya sedikit saja dan istri tahu akan hal itu, maka yang terjadi ialah kecemburuan sosial. Karena sifat dari wanita biasanya ialah tidak ingin tersaingi dalam soal memperoleh perhatian suami. Lalu yang terjadi ialah seorang istri akan berusaha untuk menjauhkan suami dari keluarga. Bila ini yang terjadi, maka seorang istri telah berdosa besar ke suaminya. Sebaiknya seorang istri dapat menyambung silaturahmi yang baik dengan keluarga suami agar terbentuk keserasian dalam kedua keluarga. 5. Mengungkit-ungkit kebaikan istri pada suami. Lumayan banyak istri yang kerap mengungkit-ungkit kebaikan atau bahkan juga derajat dirinya di depan suami.
Ini dapat terjadi karena seorang istri memandang sudah bisa membiayai dirinya walaupun tanpa diberi nafkah oleh suami. Sehingga yang terjadi ialah merendahkan posisi suami di mata istri. Hal itu dapat memacu pertengkaran di rumah tangganya. Dan yang terjadi ialah seorang istri akan mengungkit-ungkit kebaikan yang dilakukan pada suami, tanpa mengetahui bahwasannya hal yang sudah dilakukan itu sebagai suatu dosa yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya seorang istri menghindari untuk mengungkit-ungkit kebaikan kepada suami, apalagi hal itu dapat merendahkan posisi suami di rumah tangga. Jika seorang istri tidak melakukan hal seperti itu, maka insya Allah akan terwujud keluarga yang sakinah, muawadah, warohmah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Cemburu yang terlalu berlebih. Dalam berumah tangga, rasa cemburu kadang diperlukan sebagai bumbu untuk meningkatkan keserasian dalam keluarga. Akan tetapi dalam batasan yang lumrah. Rasa cemburu seorang istri pada suaminya menurut syariat Islam ialah saat suami melakukan kemaksiatan seperti berzina, menzolimi istri, mengurangi hak-hak istri dan lain-lain. Namun cemburu seorang istri bisa menjadi bentuk kedurhakaan pada suami. Manakala cemburu tersebut tidak mempunyai dasar yang jelas berupa bukti atau kebenaran. Boleh cemburu asal ada dasar yang jelas dan tidak melebihi batasan wajar kecemburuan. Karena suatu hal yang terlalu berlebih sangatlah kurang baik. Karena itu, untuk para istri seharusnya kontrol rasa cemburu yang hanya berdasar pada pemikiran atau tanpa bukti kebenaran yang jelas supaya tidak memunculkan perpecahan di rumah tangga. 7. Kurang dapat menjaga hati suami. Seorang istri yang baik sebaiknya selalu usaha membahagiakan suaminya. Tak perlu dengan beberapa hal yang besar dahulu. Hal kecil yang kadang tidak disadari oleh seorang istri, namun bisa membawa efek yang besar untuk suaminya. Misalkan memperlihatkan muka yang ramah, tidak bermuka masam, tersenyum kecil yang membuat suami sejuk melihatnya, dan lain-lain. Beberapa hal sekecil itu kadang oleh sebagian istri kerap terlupakan. Meskipun sebenarnya jika kamu mengetahui hal ini sangat bermakna untuk seorang suami dan mampu memunculkan rasa sayang suami ke istrinya. Di samping itu ada sesuatu hal yang lain tidak kalah pentingnya, yaitu selalu menjaga perbuatan dan ucapannya agar tidak menyakiti hati suami. 8. Keluar rumah tanpa izin suami. Kemungkinan hal yang ini terkesan remeh di mata seorang istri, yaitu keluar dari rumah atau bepergian tanpa izin suami. Padahal keluar dari rumah tanpa izin suami sangatlah tidak dibenarkan untuk seorang istri, kecuali suami tidak berpesan dan tidak larang keluar dari rumah karena harus mempersiapkan makanan untuk anaknya setiap hari. Demikian yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.